Inilah cerita, kenapa dia? Karena Nasdem partainya, karena Surya Paloh ketuanya, karena antitesa Anies capresnya. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka. Aduh, secara pribadi saya memang sangat menyayangkan kenapa Profesor Denny Indrayana dengan kapasitas intelektualnya yang begitu mumpuni justru terjebak dan kian tenggelam dalam lumpur elektoral politik dengan tega melakukan dalam tanda kutip pelacuran intelektual yang bisa jadi akan makin sulit untuk kembali terbang berumah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hanya selang sehari setelah Sekjen Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 17 Mei 2023 oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara bis Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2020-2022, Denny Indrayana, ex-wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014 pada masa pemerintahan SBY meradang. Ia pun bernyanyi nyinyir lewat puisi bertajuk Korupsilah dalam Pelukan Koalisi yang dibuat di Melbourne pada tanggal 18 Mei 2023. Dalam larik-larik puisinya itu dengan nada vulgar, Denny Indrayana membeberkan narasi ketika Nasdem yang dikomandani Surya Paloh mencelat keluar dari strategi dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi dengan mengusung antitesa Anies sebagai calon presiden. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka, tak akan ada restu jadi tersangka. Denny juga menuding Presiden Jokowi telah menjadikan pedang hukum sebagai senjata negosiasi hanya untuk menebus putus oposisi, tetapi melepas bebas koalisi ketika aliran uang kampanye kompetisi menjadikan oligarki mendapat banker proteksi. Dengan kata lain, Denny Indrayana ingin menyatakan bahwa penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi senilai 8 triliun rupiah lebih itu tidak terlepas dari intervensi Jokowi dengan memanfaatkan instrumen hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Terkesan sadis memang, demi membela koruptor kakap yang merugikan negara senilai 8 triliun rupiah lebih, yang sebenarnya akan digunakan untuk memberikan kemudahan akses internet bagi saudara-saudara kita di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, justru malah menuding Presiden Jokowi sebagai biang kerok di balik penetapan petinggi Nasdem itu sebagai tersangka. Korupsilah dalam pelukan koalisi. Inilah kisah sensasi. Kalau korupsi punya kawan bernama koalisi. Ketika korupsi punya lawan bernama oposisi. Korupsilah, tapi dalam pelukan koalisi. Karena jika nekat di barisan oposisi, korupsi berarti bunuh diri. Inilah kisah sensasi ketika Anda diborgol karena beda posisi, sedang yang di istana bebas ngobrol, diskusi, strategi kontestasi sambil minum kopi. Jadi masalahnya bukan korupsi. Salahnya
ketika membentuk barisan sendiri, tiba-tiba melompat ke oposisi, mencelat keluar dari strategi. Jadilah konsekuensi tangan tak bergerak dikunci. Inilah cerita kenapa dia. Karena Nasdem partainya, karena Surya Paloh ketuanya, karena antitesa Anies capresnya. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka, tak akan ada restu jadi tersangka. Korupsikah dia? Bukti yang harusnya bicara. Jaksa dan KPK harusnya bebas merdeka. Jangan mereka dalam genggam kuasa. Aliran dana tidak dibongkar semua. Karena ada suami sang madam. Karena petugas partai istana tak akan bernyali melawan kroni oligarki yang berpesta pora. Karena membongkar korupsi sejati ibarat menepuk gemericik air memercik ke muka sendiri. Presiden Jokowi, ini permainan strategi apa lagi? Ini cawe-cawe gaya mana lagi? Kenapa Dewi Keadilan menjadi punya mata tapi tidak punya hati? Pak Jokowi, kenapa pedang hukum dijadikan senjata negosiasi? Hanya menebas putus oposisi tapi melepas bebas koalisi. Ketika aliran uang kampanye kompetisi menjadikan oligarki mendapat bunker proteksi. Seorang kawan bilang, biarkan saja mereka saling membongkar borok diri. Korupsi akan terkuak lebar ketika kolusi pecah kongsi. Saya bilang, jangan, karena hukum tidak kenal diskriminasi. Karena hukum anti kriminalisasi, kendati atas nama pemberantasan korupsi. Karena hukum di negeri ini seharusnya menghukum mati semua pelaku korupsi, tidak peduli oposisi. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya siapakah sosok bernama lengkap Profesor H. Denny Indrayana SHLL MPhD yang lahir 11 Desember 1972 itu? Bersumber dari id.wikipedia.org, ia tergolong intelektual muda, aktivis dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2011 hingga 2014 pada masa pemerintahan SBY. Sebelumnya, Prof. Denny merupakan staf khusus Presiden bidang hukum tahun 2008-2009 dan bidang hukum HAM dan pemberantasan KKN tahun 2009-2011. Denny juga pernah menjadi guru besar hukum tata negara UGM tahun 2010 hingga 2018. Kemudian juga menjadi profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia, 2016 hingga 2019. Ia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sejak Mei 2016 hingga akhir 2019, Prof. Denny menjadi guru besar tamu pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial di Universitas Melbourne, Australia. Sejak akhir 2018, Denny mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum Integrity Indrayana Center for Government, Constitution and Society di Jakarta. Dari sisi akademik dan intelektualitas, tampaknya tak perlu diragukan lagi kapasitas dan kompetensi yang dimiliki Profesor Denny Indrayana. Namun di negeri ini, bekal akademik dan intelektual saja tidak cukup untuk bisa disebut dirinya sebagai orang yang memiliki kecerdasan paripurna. Ia juga harus memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual.
Konon saat terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak intelektual Perancis yang mendukung peperangan sadis itu. Mereka pun mengeluarkan berbagai argumentasi akademik untuk mendukung tragedi kemanusiaan itu. Atas sikap para intelektual semacam itu, seorang pemikir bernama Julian Benda mengkritik habis-habisan dengan menyebutnya sebagai pengkhianatan kaum intelektual sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya The Betrayal of Intellectual. Di Indonesia pasca reformasi, istilah tersebut justru telah berubah menjadi pelacuran kaum intelektual yang tega menjual marwah intelektualnya demi kepentingan elektoral. Tidak sanggup lagi dalam tanda kutip berumah di atas angin yang memiliki fatsum dan kearifan politik untuk menggunakan intelektualitasnya demi membangun peradaban bangsa yang jauh lebih bermartabat dan berbudaya. Dengan menuduh Presiden Jokowi secara vulgar dan terang-terangan telah melakukan intervensi melalui instrumen hukum tanpa bukti dan data terkait penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Jaksa Agung, melalui larik-larik puisinya diakui atau tidak, Denny Indrayana telah mencoreng dirinya sendiri dengan dalam tanda kutip melacurkan intelektualitasnya untuk kepentingan elektoral menjelang Pilpres 2024. Simak saja larik-larik puisinya dalam teks Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Ia bilang, inilah kisah sensasi ketika Anda diborgol karena beda posisi. Sedang yang di istana bebas ngobrol diskusi, strategi kontestasi sambil minum kopi. Jadi masalahnya bukan korupsi. Salahnya ketika membentuk barisan sendiri, tiba-tiba melompat ke oposisi, mencelat keluar dari strategi, jadilah konsekuensi tangan tak bergerak dikunci. Ini sebuah tuduhan yang sangat tendensius dan syarat prejudis. Kemudian dilanjutkan pada larik-larik berikutnya, inilah cerita kenapa dia. Karena Nasdem partainya, karena Surya Paloh ketuanya, karena antitesa Anies capresnya. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka, tak akan ada restu jadi tersangka. Lebih kacau lagi ini. Jelas-jelas tidak bisa membedakan antara kasus hukum dan politik. Yang lebih ngeri dengan nada sangat vulgar, tanpa diracik dengan menggunakan diksi yang metaforis, Denny dengan sangat vulgar dan kasar mempertanyakan, Presiden Jokowi, ini permainan strategi apa lagi? Ini cawe-cawe gaya mana lagi? Kenapa Dewi Keadilan menjadi punya mata, tapi tak punya hati? Pak Jokowi, kenapa pedang hukum dijadikan senjata negosiasi? Hanya menebus putus oposisi, tapi melepas bebas koalisi. Ketika aliran uang kampanye kompetisi menjadikan oligarki mendapat banker proteksi. Aduh, secara pribadi saya memang sangat menyayangkan kenapa Profesor Denny Indrayana dengan kapasitas intelektualnya yang begitu mumpuni justru terjebak dan kian tenggelam dalam lumpur elektoral politik dengan tega melakukan dalam tanda kutip pelacuran intelektual yang bisa jadi akan makin sulit untuk kembali terbang berumah di atas angin, menjadi intelektual sejati, bersama-sama membangun peradaban bangsa yang bermartabat, berbudaya, dan memberikan kemaslahatan buat sesama anak bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.